Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Hazimah Azhara dari jurusan PIAWUD kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengembangan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui Metode Keteladanan. Adapun materi yang akan dibahas di sini ada 3. Yang pertama ada pengembangan sosial dan emosional anak. Yang kedua ada metode keteladanan, dan yang terakhir ada bagaimana cara mengembangkan sosial emosional anak melalui metode keteladanan. Kita lanjut ke pemateri yang pertama, yaitu pengembangan sosial dan emosional. Sosial emosional anak merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan tersebut. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi. Perkembangan perilaku sosial anak ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok. Lalu, awal perkembangan sosial anak tumbuh dengan hubungan anak dengan orang tua atau pengasuh di rumah, terutama anggota keluarganya. Perkembangan sosial ini awalnya pada tahap usia 4 tahun. Tanda-tandanya itu adalah yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. Yang kedua yaitu anak sedikit demi sedikit sudah mulai mengikuti aturan. Lalu yang ketiga adalah anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Yang terakhir ada anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain. Kemudian tahap selanjutnya pada usia 4-5 tahun, yang pertama adalah menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Yang ketiga ada menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Yang keempat ada mengendalikan perasaan. Yang kelima ada menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Dan yang terakhir ada menunjukkan rasa percaya diri. Lalu yang terakhir yaitu pada perkembangan sosial usia 5-6 tahun. Yang pertama adalah bersikap kooperatif dengan teman. Yang kedua menunjukkan sikap toleran. Yang ketiga mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada seperti senang, sedih, antusias, dan yang terakhir ada mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Lalu selanjutnya ada kecerdasan emosional. Menurut ahli psikolog Daniel Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam motivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Anak yang memiliki emosional tinggi akan lebih pandai dalam menghadapi berbagai masalah. Sebaliknya, jika kecerdasan emosional anak rendah, maka sikapnya akan selalu khawatir dan bersikap pesimis, sulit mengetahui situasi emosi orang lain sehingga dia sulit berempati pada orang lain. Menurut Harlock, terdapat beberapa hal penting dalam mengembangkan emosional anak, yaitu pertama, usia. Jadi usia itu berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Selama usia prasekolah, anak juga memiliki stres dan meresponnya. Namun di usia ini, mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Yang kedua, ada perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Sama sepertinya hal dewasa, ekspresi anak-anak juga terlihat gitu. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, terus mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan emosi yang kompleks. Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu, jijik, dan rasa bersalah. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Anak-anak mengekspresikan emosinya melalui gerak-gerik dan bahasa tubuhnya. Dan yang kelima ada suara dan kata. Anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan. Lalu materi selanjutnya ada metode keteladanan.
Istilah keteladanan berasal dari kata teladan yang memiliki makna sesuatu yang patut atau yang baik untuk dicontohkan atau ditiru. Metode keteladanan yaitu suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pendidikan atau proses pendidikan kepada peserta didik. Melalui praktik perbuatan atau tingkah laku dari seorang guru sebagai contoh yang diajarkan kepada peserta didik untuk ditirukan perubahan atau tingkah lakunya tersebut. Anak-anak adalah makhluk yang senang meniru. Bila mereka melihat kebiasaan baik dari orang-orang sekitarnya, mereka itu akan cepat mencontohnya. Keteladanan itu merupakan metode pendidikan yang sangat efektif yang bisa diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya metode keteladanan, maka akan mempengaruhi anak tersebut mulai dari kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Guru dapat disebut sebagai subjek teladan atau orang yang diteladani oleh peserta didik. Apa yang dilakukan oleh guru dapat menjadi sorotan oleh siswa. Maka dari itu, guru harus menjadi teladan yang baik agar peserta didik mengikuti hal baik tersebut. Selanjutnya, ke materi yang terakhir yaitu pengembangan kecerdasan sosial emosional anak melalui keteladanan. Perkembangan sosial emosional anak dimulai dengan hubungan yang dibentuk anak-anak dengan orang di sekitar mereka, termasuk orang tua, guru, maupun teman sebaya. Orang tua dan keluarga memerankan peran besar dalam membentuk perkembangan sosial emosional anak. Melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional dan kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial juga akan dipupuk sedini mungkin, terutama lewat keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan. Selain orang tua, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam perilaku, sikap pendidik, dan tenaga pendidik dalam memberikan contoh tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan mampu menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Apa saja kegiatan-kegiatan keteladanan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini? Antara lain meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada keteladanan dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi keteladanan dalam beribadah ini tuh seperti adab dalam doa, adab dalam sholat, dan adab membaca kitab suci atau Al-Quran. Lalu yang kedua, ada keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti cara menyapa, cara meminta bantuan, cara berkomunikasi, tata krama, sopan santun, dan mengendalikan marah. Jadi di sini guru memberikan keteladanan kayak bagaimana kita cara meminta bantuan kepada orang lain, terus bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, bagaimana cara berkomunikasi dengan sopan santun kayak gitu. Terus yang ketiga ada keteladanan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah seperti bersabar, bersemangat, dan mengendalikan kondisi kerja dan disiplin. Terus yang keempat ada teladan dalam berpakaian atau berbusana. Jadi di sini guru mencontohkan kepada anak cara berpakaian yang rapi. Jadi kalau ke sekolah itu pakai seragam yang rapi. Nah gitu. Terus yang kelima ada teladan gaya hidup, yaitu tidak boros, mandiri, sederhana, dan tidak berfoya-foya. Terus yang keenam ada teladan cara belajar, yaitu sikap belajar, pemanfaatan waktu belajar, dan adab belajar. Jadi di sini guru mencontohkan ketika kita sedang belajar, kita tuh sikapnya harus bagaimana gitu. Nah, terus yang ketujuh ada keteladanan dalam menyikapi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar oleh para guru dan diikuti oleh anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.